Halo, assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan saya di channel Mang Uteng. Menunggu sambil belajar untuk senantiasa berkomedi atau membuat orang lain tertawa. Salah satu kegiatan itu memang merupakan sebuah ibadah yang memang kategorinya sangat susah, gampang-gampang susah tepatnya. Bagaimana tidak? Banyak orang lain yang ditertawakan di dalam panggung ketika dia berstand up atau misalnya gitu. Tetapi kan saya tidak punya basic apalagi untuk itu. Hanya saya ingin belajar aja untuk menyampaikan ke publis, walaupun dengan cara saya tidak tahu dasar-dasarnya seperti apa. Yang pertama harus kita manfaatkan adalah durasi waktu. Percuma mempunyai durasi waktu apabila tidak ada materinya. Siap-siap kita menanggung malu tatkala kita tidak menguasai materi. Mau dibawa kemana arah untuk penonton tersebut? Karena setiap menonton mempunyai penilaian yang berbeda. Baik itu penilaian dalam segi kerapihan, kemudian kecuekan atau retorikal mereka berbicara, itu kan sangat diperhatikan oleh penonton. Dan siap-siap kita menanggung akibatnya untuk merasa malu. Apalagi ketika kita tidak menguasai materi tersebut, siap-siap aja tebal muka kita untuk ditimpuk sama orang lain. Karena memang apa? Menyampaikan dengan tidak kita kuasai materinya. Selanjutnya, apabila kita harus persiapan terlebih dahulu, yaitu kedalaman panggungan kita tatkala berbicara di hadapan orang banyak, apalagi tujuan untuk menghibur orang lain, itu tidak mudah. Makanya ketika tidak mudah, yuk mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa membuat orang lain terhibur, membuat orang lain tertawa dan tidak ditertawakan. Ditertawakan karena lucu kah? Atau karena memang tidak menguasai materi kah? Atau karena ada kebencian? Itulah terserah itu. Yang sering diungkapkan di dalam setiap kalimat contoh seperti ini. Di belakang setiap pria yang sukses, tentunya ada seorang wanita yang hebat. Berarti di belakang setiap pria yang tidak sukses ternyata ada dua wanita. Mudah-mudahan lucu. Belajar menghibur ya. Tetapi itu kan sering disebutkan oleh orang lain. Makanya itu belajar untuk menghibur kan sangat tidak mudah. Baik itu materinya dari mana ataupun gimana cara penyampaian juga sangat tidak mudah. Hargai loh kalau mereka berkarya atau siapapun yang berkarya. Yang mudah-mudahan kita terhibur juga. Kemudian yang sering kita temukan juga ketika seperti ini, mereka dilanda kasmaran. Contoh, sayang, jangan sakit ya. Karena kalau kamu sakit, terus yang nyakitin aku siapa? Itu juga mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Ya mudah-mudahan itu juga, tapi kita tidak bisa memaksa kalian untuk tertawa, itu tidak bisa. Tapi setidaknya niat saya untuk menghibur kalian, yang mudah-mudahan benar-benar terhibur. Kedua, materi itu apabila memang kita sampaikan dengan luas, pasti mereka tertawa atau audien tertawa atau para penonton tertawa. Tetapi ketika menyampaikannya dengan rasa tegang, pura-pura tertawa. Contoh nih, di belakang pria yang sukses terdapat seorang wanita yang hebat. Kemudian berarti di belakang setiap
pria yang tidak sukses ternyata ada 2 wanita. Itu kan tidak bisa tertawa kalau menyampaikan seperti itu. Ya kan? Kemudian materi tadi, sayang, jangan sakit. Kalau kamu sakit, terus siapa yang menyakitiku? Kalau menyampaikan dengan tegang seperti itu, audien akan gak ketawa? Belum tentu. Bahkan lucunya dari mana? Kecuali kita terlahir dengan muka yang betul-betul lucu. Karena kenapa? Itu yang menjadi modal utama adalah muka kita yang lucu. Apabila lucu, kalau muka kita yang menyeramkan, mau lucu gimana? Udah menyeramkan, tidak menguasai materi pula. Kacau ini. Kemudian ada seseorang kata-kata pujangga yang menyampaikan, aku rela menjadi lilin di dalam hati kamu, asal kamu yang jadi lilinnya. Dengan tegang seperti itu, ya tentulah tidak akan mudah orang tertawa. Tetapi ketika menyampaikan yang mudah-mudahan benar ya, aku rela menjadi lilin dalam hati kamu, asal kamu yang menjadi lilinnya. Itu juga nggak lucu juga sih, tapi mudah-mudahan audien tertawa. Mudah-mudahan sobat-sobat YouTuber yang ada di sana juga tertawa juga ketika saya menyampaikan segala sesuatu. Banyak orang yang ingin menghibur dalam segi apapun, tetapi mungkin tidak menguasai. Contoh saya, tidak menguasai materi apapun, tetapi pengen untuk bisa menyampaikan segala sesuatu, membuat orang lain terhibur. Ya, mudah-mudahan jadi pada juga. Kemudian apa seharusnya yang harus kita persiapkan tatkala kita menyampaikan segala sesuatu? Tentu di dalam niat kita, baik di dalam pikiran maupun di dalam hati kita. Sampaikanlah terhadap audien kalau bisa materi seadanya tatkala di depan audien yang ada. Artinya betul-betul kita menguasai materi walaupun tidak ada materi atau tanpa materi atau tanpa teks. Dengan cara apa? Berarti kebiasaanlah yang menjadi faktor utama, dan latihanlah ketika retorikal berbicara. Jangan sampai ketika kita bertanya malah jatuhnya bukan bertanya, tetapi malah menyepelekan orang lain. Begitu pula di dalam penyampaian hal-hal yang lucu, ketika kitanya tegang, boro-boro mereka tertawa yang ada numpuk kepada kita. Kemudian sering orang mengungkapkan kata-kata kelucuan. Misalnya, saat pertama kita bertemu sayang, kita duduk berseberangan, kuperhatikan kamu menghampiriku dan menjulurkan tanganmu. Ternyata apa ujung-ujungnya? Minta sedekah dong. Jadi ketika pertama, tetapi kalau misalnya dalam penyampaian ya gini, dalam keadaan, contoh kita keadaan tegang nih, sayang, saat itu pertama kita bertemu, kemudian duduk bareng ya, kuperhatikan untuk diri, untuk kamu memperhatikanku, menghampiriku, lalu menjulurkan tanganmu, meminta sedekah. Itu kan membuat orang lain boro-boro tertawa, jengkel yang ada ketika menyampaikan seperti itu. Makanya pahami retorika atau dengan cara berbicara, bagaimana kita cara berbicara untuk audien, kepada audien atau kepada para penonton, supaya mereka tertawa. Yang jelas-jelas adalah setiap apapun menguasai materi yang akan kita tujukan dan sampaikan. Karena setiap tujuan
yang akan kita sampaikan mengingatkan kita kepada satu hal, yakni penguasaan kita di dalam dialek ataupun berbicara terhadap orang lain, baik di audien maupun di kegiatan dunia maya seperti ini atau YouTube seperti ini. Janganlah kamu menikah dengan seorang pria kalau tidak bisa berbicara tentang dialek ya, baik koma atau titiknya. Janganlah pernah kamu menikah dengan seorang pria kemudian biasa tapi menikahlah dengan pria beruang. Kan gak enak ya. Tetapi menyampaikan kalau misalnya enak dan pendengarannya juga mantap. Janganlah kamu menikah dengan seorang pria, tapi menikahlah dengan pria yang beruang. Hal tersebut di atas yang tadi disebutkan di dalam penguasaan materi juga benar. Cara berbicara kita terhadap orang lain juga harus kita perhatikan. Jangan sampai asal-asalan yang membuat orang lain itu merasa jengkel ataupun jenuh terhadap materi kita. 3 hal yang membuat orang lain tidak suka. Salah satunya pikiran kita yang kosong, yang selalu omong kosong. Yang paling terakhir adalah dompet kosong. Sudah mau otak kita kosong, omong kosong, kemudian dompet kita kosong. Tidak akan mungkin kita bisa untuk menguasai segalanya. Apabila penyampaiannya dengan ada yang tegang. Yang membuat orang lain tidak suka adalah otak kosong, omong kosong, dan dompet kosong. Mana segi tertawanya? Tidak akan kan? Tidak ada sedikit pun untuk mereka atau para audien ingin tertawa terhadap materi yang kita sampaikan karena dialeknya sangat tegang. Artinya bertumpu kepada satu tujuan. Yang pertama tujuan adalah cara penyampaian, yang kedua penguasaan materi, yang ketiga adalah pengalaman kita berbicara dan berani untuk mengungkapkan pendapat. Maka dengan itu akan sukses kehidupan kita. Tuh lihat mereka para orang yang stand up comedy, inilah itulah anulah inilah, orang banyak tertawa bukan karena mentertawakan orangnya ya, tetapi mentertawakan karena isi materinya yang layak untuk dihadiahi sebuah tertawa ataupun dianugerahi. Hargailah intinya. Karena memang tidak mudah untuk segala sesuatu yang bisa instan, baik itu materi maupun tata cara berbicara di depan audien. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita segalanya apa yang telah kita tujukan bisa bermanfaat. Yuk dadah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian bisa tertawa. Bye.